030055. Ini saya akan jawab pertanyaan luas dari materi pemandu bakat. Soal yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Yang pertama yaitu tugas peranan pelatih dalam melatih atlet. Pengertian latihan itu sendiri secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses sistematis dan berulang-ulang. Dengan demikian bertambah jumlah beban, waktu atau intensitasnya. Latihan adalah suatu proses yang disistemasikan secara berulang-ulang secara tetap dengan selalu memberikan peningkatan beban. Selanjutnya ada hakikat kondisi fisik. Hakikat kondisi fisik itu sendiri, kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Atlet yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera yang biasanya sering terjadi jika seseorang melakukan kerja fisik yang berat. Bentuk-bentuk latihan kondisi fisik cabang olahraga berkenaan dalam pembinaan kondisi fisik. Untuk meningkatkan kesegaran jasmani, kita perlu mengenal beberapa unsur-unsur kesegaran jasmani yang perlu dilatih. Unsur-unsur kesegaran tersebut antara lain unsur kecepatan, daya tahan, otot jantung dan paru-paru, kelincahan, daya ledak atau power, dan kelentukan. Latihan kondisi fisik itu sendiri ada 4. Yang pertama, meningkatkan potensi atlet. Yang kedua, kemampuan fisik stabil berulang menurun dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang menyebabkan turunnya kemampuan fisik yang telah dipengaruhi oleh hasil latihan. Selanjutnya, latihan harus dilakukan dengan teratur, terus menerus tanpa selang dan beban yang tepat sesuai dengan rencana latihan. Selanjutnya, seluruh kegiatan latihan harus direncanakan dan disusun dalam suatu program latihan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik ada interval training, yaitu bentuk latihan daya tahan dengan lari pada jarak tertentu dengan waktu tertentu dengan masa pemulihan atau recovery di antara pengulangan jarak tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri latihan. Yang pertama merupakan ukuran kesungguhan dalam melakukan latihan yang betul. Pelaksanaannya misalnya jumlah bebas dalam latihan kekuatan, kecepatan dalam memahami pada jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya jarak dalam latihan lempar, tinggi dalam latihan lompat. Yang selanjutnya itu
kondisi fisik itu sendiri. Pokok dari latihan prestasi maksimal di samping kesehatan serta kebugaran jasmani bagi atlet, yaitu pembentukan kondisi fisik, kedua kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, kecepatan, keseimbangan dan koordinasi, pembentukan teknik, pembentukan taktik, mental, dan kematangan juara. Selanjutnya yang harus dilakukan itu program latihan. Yang pertama itu ada program latihan lari, terus latihan senam, latihan gabungan, latihan pemanasan, pendinginan, latihan kondisi fisik. Ada beberapa latihan yang seperti latihan daya tahan. Ini ada latihan aerobik, latihan cross country, latihan fartlek. Dan selanjutnya itu pengertian melatih dalam olahraga prestasi mempunyai tugas yang membantu atlet untuk mencapai sebuah prestasi yang maksimal, terutama dari ajang-ajang seperti olimpiade seperti itu, agar lebih maksimal. Dan keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pertandingan dipengaruhi oleh program latihan dari pelatih. Pendapat lain yang ditemukan oleh pelatih seorang yang profesional yang tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki kemampuan olahraganya. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembuatan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Atlet yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang tidak akan terhindar dari kemungkinan cedera biasanya sering terjadi jika seseorang melakukan kerja fisik yang berlebihan. Selanjutnya, kurangnya daya tahan, kelentukan, persendian, kekuatan otot, dan kelincahan merupakan penyebab utama tubuh cedera olahraga. Hal ini disebabkan program latihan kondisi fisik yang dilakukan seorang tidak sempurna dalam dia terjun mengikuti pertandingan tersebut atau melaksanakan kegiatan fisik yang lebih. Soal kedua, yaitu prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisakan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang menurut bakat yang ada di negara Indonesia. Menurut saya, masalah yang pertama dari Indonesia yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai atlet untuk latihan secara maksimal. Dalam latihan yang dilakukan itu
kurang maksimal dan mempengaruhi kondisi atlet saat bertanding. Yang kedua yaitu dari mental dan karakteristik, karena tidak ada, karena di Indonesia jika away atau bertandang ke misalnya ke luar atau tim musuh, itu mental mereka itu terlalu tidak seperti di kandang mental mereka. Jadi dalam bertanding itu atlet itu kurang maksimal dan cenderung takut, atau sebelum bertanding pun kadang mentalnya sudah turun. Dan pertandingannya support dari dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri itu kurang. Jadi untuk tim mungkin banyak mentalnya itu jadi down seperti itu. Dan yang selanjutnya dari segi fisik, maksudnya segi fisik itu dari tinggi badan bisa dilihat orang-orang luar atau ya dari tetangga negara-negara seperti Eropa itu kan dari segi fisik sudah terlihat. Dari orang Asia kan mempunyai gen yang lebih beda daripada orang luar, jadi bisa dilihat dari segi fisiknya. Soal ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam pertandingan? Jelaskan. Untuk yang pertama itu menerapkan goal setting atau target. Jadi atlet tersebut itu termotivasi untuk menang ke depannya. Jadi agar itu goal setting itu untuk membuat atlet itu percaya diri untuk menang ke depannya. Yang kedua, reward ini sendiri untuk memotivasi juga. Jika atlet bisa menang nanti mungkin akan mendapatkan bonus atau hadiah seperti itu. Jadi memotivasi atlet untuk menang dan bisa ke depannya. Dan selanjutnya support pada saat pertandingan itu. Jika di sini memotivasi atlet yang sudah mengalami support di sini dari pelatih itu sangatlah penting. Support itu berpengaruh bagi atlet itu sendiri, karena dari support dari pelatih, dari supporter mungkin itu sangatlah berpengaruh, karena dengan adanya support itu atlet itu percaya diri dan mental saat bertanding itu meningkat seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang harapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta apa saja yang sering dihadapi pada proses pengembangan bakat. Yang pertama yaitu beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi bakat: kesehatan, kualitas biometrik, faktor hereditas, fasilitas dan iklim, serta tersedianya para kesehatan, para ahli penyataan di lapangan.
menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa terlibat di dalam olahraga hampir di setiap lapangan ataupun fasilitas umum yang dipenuhi dengan anak-anak sampai orang dewasa untuk sekedar melakukan kegiatan olahraga, untuk melakukan sebagai olahraga. Dari fenomena yang ada perlu disadari bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pencinta olahraga mempunyai tujuan beberapa antara satu dan lainnya, sehingga tidaklah aneh jika menjumpai kegiatan olahraga yang sama namun dilakukan dengan cara yang atau dalam bentuk yang berbeda. Identifikasi bakat pencarian terhadap anak remaja menggunakan tes jasmani, fisiologis, dan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki agar olahraga sebelumnya tidak merupakan persyarat bagi identifikasi ini. Seleksi bakat selanjutnya itu seleksi bakat diartikan dengan penjaringan atlet muda yang sedang berpartisipasi dalam olahraga yang dilakukan oleh para pelatih yang berpengalaman, melakukan edukasi terhadap atlet yang mempunyai kemungkinan paling berhasil dalam cabang olahraga yang diikutinya. Yaitu mengembangkan bakat adalah proses pemilihan calon atlet pada berikutnya. Pada tahapan ini atlet harus diberikan infrastruktur yang memadai, ya seperti tadi fasilitas termasuk ya yang kemungkinan nanti dapat mengembangkan potensi serta struktur yang serta penuh memberi infrastruktur termasuk dalam pelatihan yang tepat dan program latihan serta kondisi yang jalan dengan dukungan fasilitas. Pelatihan ini yang selanjutnya itu proses identifikasi bakat. Apapun tahapan yang dimaksud yang mencapai calon atlet berbakat. Yang kedua, memilih calon atlet pada usia muda. Yang ketiga, memonitor calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur. Yang keempat, membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak. Selanjutnya yaitu dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan tersebut. Yang pertama, persiapan, yaitu persiapan untuk melakukan sebuah latihan, tentunya untuk meningkatkan kondisi fisik dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu persiapan umum. Persiapan umum terdiri dari fisik, terus dari infrastruktur, fasilitas termasuk, dan yang selanjutnya persiapan khusus. Persiapan khusus di sini semua yang sudah dilakukan dari awal sampai persiapan umum itu dikembangkan lagi, dimaksimalkan lagi dengan melakukan pra pertandingan. Yang pra pertandingan ini untuk meningkatkan suatu kerja yang sudah didapat atau latihan yang sudah didapat dari persiapan umum, kemudian dipusatkan di pra pertandingan. Dan ada bagiannya itu pertandingan itu paling utama, yaitu dari semua yang sudah didapat itu dimaksimalkan dalam pertandingan tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.